Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al hani wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al hani wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al hani wa hab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kembali Allah kumpulkan kita bersama di tempat ini yang mudah-mudahan insyaallah tercurah di tengah kita rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segenap hajat-hajat kita Allah kabulkan. Yang sakit-sakit di antara kita Allah sembuhkan. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tinggikan kedudukan dan kemuliaan kita di sisi Allah dan di sisi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alhamdulillah. Mohon maaf suara saya lagi serak. Suaranya apa adanya. Ya begini insyaallah mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, merahmati kita, menuntun dan membimbing kita selalu untuk berada di tempat-tempat yang baik di matanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bertemu dan hari ini kita berkumpul dengan tajuk membicarakan hal ehwal tentang wanita, di mana wanita ini sebagaimana diumpamakan seperti misteri, terlalu banyak yang disembunyikan olehnya dan terlalu banyak juga keistimewaan yang dimilikinya. Di balik ketidaktahuan kita tentang karakter seorang wanita, tapi sejatinya wanita itu adalah sosok makhluk Allah yang begitu luar biasa. Kalau wanita itu tidak segitu luar biasanya, niscaya tidak akan ada di dalam Al-Quran satu surat khusus yang dijuluki dengan surat An-Nisa. Dan begitu juga bila mana wanita ini sederhana, tidak akan Allah mengangkat satu kisah yang begitu luar biasa di dalam Al-Quran mengenai tentang keistimewaan sosok seorang wanita seperti Sayyidah Maryam. Dan masih banyak lagi. Kalau kita ingin ukur dan kita ingin lihat perempuan-perempuan kita ini, terutama umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah wanita-wanita yang diistimewakan. Seolah-olah kalau kita pernah dengar surga ada di bawah telapak kaki ibu, dan kita kalau kembali mengingat ibu itu adalah wanita. Dan sampai dikatakan berbaktinya seorang anak itu lebih diminta kepada ibunya 3 kali lipat ketimbang bapaknya. Ibu, baru bapak. Artinya segala yang berkenaan dengan wanita ini, saya selalu katakan tidak pernah sederhana. Sejatinya dia luar biasa. Dan begitulah juga kalau kita uraikan dan kita bicarakan tentang hal ehwal wanita dengan akalnya. Jadi wanita ini banyak dikenal dengan makhluk rapuh katanya. Wanita itu seperti kaca. Kita nggak boleh keras sama dia, bisa pecah dan seterusnya. Apakah wanita selemah itu? Yang pernah ikut event saya The Secret of Diamond harusnya tahu ya, perempuan itu nggak pantas disematkan seperti kaca, karena kaca itu tidak layak untuk disematkan seperti orang-orang kayak kita. Saya nggak mau dibilang kayak kaca, karena orang yang dibilang kayak kaca
Orang yang punya baper setinggi langit, baper, tersinggungan, mudah kecewa dan lain sebagainya. Nah, bicara tentang wanita yang memang kita sama-sama sadari sifat kita itu dominan akan perasaan. Beda dengan para pria. Kalau pria itu memang dominan dengan akal pikiran. Pria nggak suka main perasaan, wanita senangnya main perasaan. Biasanya tuh kalau ada seorang yang ingin dijodohkan, jodohin gitu antara laki perempuan, itu yang sering terjadi tuh perempuan baper duluan. Kebanyakannya gitu. Nah itu kenapa? Karena perempuan tuh mainnya perasaan, bukan main pikiran. Sebenarnya ada plus minus. Main perasaan ada bagusnya. Allah gak mungkin ciptain kita satu peranti kalau di situ merugikan kita terus. Apa yang menguntungkannya? Kita bicara tentang yang menguntungkannya dulu. Kenapa perempuan itu dikasih seperti sensitif yang tinggi tentang perasaannya? Ya, apa yang menguntungkannya, Bu? Kita itu dianugerahkan Allah sebuah rahim, di mana rahim itu berguna bukan untuk sesuatu organ saja, tetapi ada fungsinya. Fungsinya adalah untuk keberlangsungan umat manusia. Proses pembentukan dari air mani sampai terbentuknya janin hingga dia pun sempurna untuk dilahirkan, itu hanya berkembang biaknya di rahim. Nah, ketika seorang wanita dikaruniakan kehamilan, kita sepakat yang udah hamil di sini, hamil itu nggak mudah. Nggak ada hamil mudah. Kalau ada orang bilang gini, alhamdulillah saya mah kalau hamil kagak berasa apa-apa. Ada kan yang kayak gitu? Nah, sebetulnya bukan nggak berasa apa-apa, sensitivitasnya itu tidak seperti wanita pada umumnya. Karena keumumannya wanita kalau hamil itu sulit. Al-Quran aja gambarinnya begitu. Satu-satunya kisah yang menggambarkan tentang tidak sulitnya wanita hamil itu kehamilan Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah itu hamil Nabi, gak ngerasain apa-apa. Lantashku alaman wala ilala. Secara yang dikandung Nabi. Jadi dia gak ngerasa hamil gak? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gak berasa kandungannya. Nah kalau anak-anak kayak kita, anak-anak model anak-anak kita, kayaknya mau bilang kita mau waktu berasa kagak hamil gak berasa. Saya ingetin, bukan gak berasa, tapi biasanya wanita-wanita yang diberikan kemudahan itu wanita yang memang sensitivitasnya itu tidak sekuat wanita pada umumnya. Karena biasanya wanita tuh kena batu aja di jalanan, aduh. Wanita tuh memang lebay. Iya, kalau saya ngomongin wanita ya orang saya perempuan juga, jadi saya ngomong apa adanya. Kita tuh lebay, kejedot dikit, aduh-aduhnya tuh banget gitu. Kan beda sama laki-laki. Makanya kalau kita punya anak laki kita jatuh nangis atau lagi ngaduin sesuatu sama kita, pasti emaknya bilang, kamu laki-laki gak boleh nangis. Seolah-olah air mata itu cuma punya perempuan doang. Gitu. Jadi air mata cuma punya perempuan doang, orang laki gak perlu nangis gitu. Kita aja perempuan yang nangis. Ala kulli hal. Nah, wanita ketika mengandung banyak ujian-ujiannya. Secara pembentukan janin itu menyerap nutrisi tubuhnya itu tidaklah mudah. Gigi cekot-cekot, tulang belakang sakit, kaki sakit, gitu kan katanya. Iya, badan demam, pokoknya semua dirasa dah. Nah yang lebih-lebih kan mual-mual. Itu janin dalam kandungan
dibawa kemanapun gak bisa dilepas. Sewaktu-waktu yang dia inginkan gak bisa. Jadi bayangin 9 bulan tuh nenteng perut gitu. Kita kalau nenteng ransel aja ada capeknya. Segitu ransel kita berapa kilo gitu kan. Itu ada waktu capek turunin dulu. Kita bawa tas kita gak seberapa, isinya paling cuma make-up-make-upan. Capek, pegel, ditaruh. Nah ini kebayang perempuan kan bawa janin. Dibawa tuh janin sampai bikin dia itu kewalahan. Makanya ada challenge laki-laki ditaruhin semangka di perutnya atau ditaruhin melon di perutnya, suruh bawa seharian. Sakit pinggang dia, encok. Gitu. Nah, perempuan, orang laki kuat jadi kuli. Sejatinya perempuan lebih dari kuli. Iya, orang laki gotong-gotong semen, gotong-gotong batu ya misalnya. Habis dia capek dia taruh, habis gitu badannya lenggang, enggak apa-apa. Tapi perempuan luar biasa. Ya, ketika dia itu diberikan kekuatan yang tidak biasa ini, nyadar gak sih itu kenapa? Apa emang karena kita sekuat itu? Enggak. Bukan kita sekuat itu, tapi karena Allah beri sensitivitas perasa dalam tubuh ini. Karena ini anakmu, kamu jadi bisa sesanggup itu. Ini perkara anakmu. Gara-gara dia anakmu, kamu jadi kuat sesanggup itu. Itu kalau nggak punya sensitivitas, kita nggak bisa begitu. Tuh lihat orang-orang yang sensitivitasnya dicabut sama Allah, alias arti lain dari sensitivitas itu rahmat. Rahmatnya dicabut sama Allah, makanya tega. Kok bisa nyadar di tubuhnya berbadan dua digugurkan oleh dia? Itu apa yang dicabut? Sensitivitasnya alias rahmatnya. Jadi bapernya perempuan tuh luasnya rahmat. Itu dikasih sama Allah. Kenapa? Karena kamu akan menanggung beban sebesar itu. Kalau kamu tidak diiringi dengan perasa yang sekuat itu, kamu akan kewalahan menanggung deritanya 9 bulan ketika mengandung. Satu. Kedua, begitu proses ingin melahirkan, itu kan part hidup lain lagi. Seolah wanita itu siap menghadapi kematian saat itu juga. Dia rela mendahulukan janin untuk selamat ketika nyawanya. Itu gak bisa kalau tidak ada perasa dalam dirinya. Gak bisa kita tiba-tiba bilang sama dokter, dokter kalau ada apa-apa sama saya, tolong dokter, selamatkan saya dulu. Gak ada perempuan kayak gitu. Pernah nemu kayak gitu? Gak ada. Gak ada perempuan baper-bapernya dia sama si suaminya. Ya, yang suka ngomong, nanti kalau aku gak ada kamu nikah lagi gak? Sebaper-bapernya dia perkara itu. Tapi kalau udah menyangkut perasa yang satu ini, tidak bisa, Bu. Dia lupa, bodoh amat suami mau nikah lagi apa kagak. Yang dia pikir cuman, kalau ada apa-apa, tolong lebih dulu selamatkan janinku. Itu gak bisa terjadi kalau perempuan pakai otak. Karena rasanya yang dominan, dia memilih untuk apa? Kan kalau kita pakai logika, mohon maaf ya, kalau ada apa-apa dengan ibu dan anak, ketika ibunya milih selamatkan nyawa anakku dulu, baru selamatkan nyawaku. Kalaupun tidak bisa pilih salah satu, selamatkan anakku saja, abaikan diriku. Itu kan perempuan ngomongnya kayak gitu. Kalau dipikir pakai logika, ini logika yang main. Kalau ibu ninggalin anak kepada bapaknya, ini kalau pakai logika, diurusin kagak ya? Ya diurusin kalau dengan anaknya, Bu.
Ibu segitu underestimate-nya. Ini baru saya ajak pakai pikiran, diurusin nggak? Kenapa? Ketika itu kita nggak pakai ini, kita pakai ini. Enggak, saya mau anak saya hidup, inilah yang berbahasa cinta. Jadi ketika bilang apa untungnya dikasih sama Allah sensitivitas tinggi untuk wanita itu, karena ketika momentum tersebut perempuan tidak lagi menggunakan otak rasionalnya, tapi perempuan itu menggunakan insting perasaannya. Dia pakai ini nih, dia pakai hati. Nah, bagus kan? Begitu melahirkan anak selamat, senang, alhamdulillah, dikasih sama Allah umur panjang, dua-duanya sehat, dua-duanya selamat, alhamdulillah. Nah ketika itu Bu, ternyata 9 bulan membersamai janin ini, ketimbang sudah melahirkan, itu setelah melahirkan 9 bulan enteng anak gak ada apa-apanya, ketimbang sulitnya telah melahirkan anak lalu membesarkan dia. Waktu ngandung anak di dalam perut, anak belum ngoceh ini, anak belum ngeridip, anak belum bikin kita gak tidur dengan gimana-gimana, belum. Tapi ketika sudah melahirkan ceritanya beda. Seorang wanita ketika melahirkan menemukan fase yang baru dalam hidupnya. Fase yang baru dalam hidup ini yang kemudian membuat dia juga harus menyinkronkan sehat akalnya, sehat jiwanya. Kalau pakai akal nih, perempuan kalau mikir pakai akal, pasti selalu kebentur ketika itu. Dia kalah, kenapa? Karena kalahnya akal, akal selalu menuntun kita untuk bicara tentang logika tanpa perasaan. Sementara ngebesarin anak kudu pakai perasaan. Ngurusin anak, membesarkan anak, itu mesti pakai perasaan. Ngadepin rumah tangga, itu mesti pakai perasaan. Menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin membuat kita jadi bertemu dengan masalah yang seolah sulit ingin memaafkan. Kalau pakai akal ini tak termaafkan, tapi kalau kembali kepada perasaan, kesalahan apapun mungkin untuk dimaafkan. Nah, tingkat baperan kita itu, kalau ini positif, ini arah yang positif. Tapi kalau kita bicara negatifnya, kekurangannya di mana nih tentang sensitivitas perempuan? Kekurangannya perempuan kalau menggunakan sensitivitasnya kepada hal yang salah, maka dia menjadi wanita yang menyulitkan. Nyulitin lu. Laki gak kuat, perempuan tuh terlalu, aku gak bisa ini, gak bisa itu. Laki ada waktunya senang, ada waktunya gak kuat. Dan yang paling merugikan kita sendiri, karena ketika kita menggunakan alarm baper itu untuk hal-hal yang tidak perlu, pada akhirnya kita akan menjadi wanita yang terlalu terus berharap. Kerjaannya ngarep mulu, ngarep dibelai, ngarep disayang, ngarep dicinta, ngarep dibeliin hadiah, ngarep begini. Itu adalah arah menyalurkan baper kita pada porsi yang salah. Lo ustazah kan wajar, kita nih perempuan ingin diperhatikan. Betul, disinilah letak ilmu menjadi penengah. Kalau kita nggak punya pegangan ilmu, akhirnya kita akan selalu merasa teraniaya. Itu kan jeleknya kita. Suamiku tidak peduli padaku. Kita tanya, kenapa kamu merasa suami tidak peduli? Buktinya dia tidak pernah punya waktu untukku. Emang suami kamu ngapain? Kerja. Nanya lagi kita, gajinya buat kamu apa buat orang? Ya buat aku. Itu kan begitu-gitu. Kalau misalnya itu tidak ditengahi oleh akal, semua akan dianggap salah. Karena kita terlalu sensitif. Akhirnya suami kerja,
datang praduga-praduga negatif, padahal dia kerjanya lurus karena istrinya selalu menyangkakan hal yang buruk. Akhirnya yang retak rumah tangga, yang dirugikan dirinya sendiri. Maka disinilah alhamdulillah, ketika kita bicara wanita dengan akalnya, ternyata penyingkron dari baperan kita ini, penyingkron dari tingginya sensitivitas kita ini, itu adalah akal kita semua. Wanita diberi akal. Jadi kalau ada orang, saya nggak sepakat banget tuh kalau ada orang mengartikan hadis yang akan saya bawakan ini sebagai bentuk kelemahan wanita. Hadis apa nih? Nabi SAW bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lil lubbi rajuli al-hazim min ihdakun." Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, tidaklah saya melihat. Nabi dia apa? Orang yang akal dan agamanya itu lebih sedikit. Lebih sedikit yang bisa mengalahkan akal seorang laki-laki yang kuat, melebihi kalian para wanita. Hadis ini buat saya hadis yang menunjukkan kecerdasan wanita itu luar biasa. Ini ngomongin apa nih? Saya nggak pernah lihat akalnya seseorang dan agamanya yang lebih sedikit, tapi mampu mengalahkan laki-laki yang kuat. Berarti hebat kagak di perempuan daya tarik itu? Orang laki yang pakai otak nih, yang pakai otak itu bisa kalah ketika perempuan main cantik. Main cantik apa? Walaupun dia agamanya dibilang setengah karena ada haidnya, walaupun dia dibilang akalnya tidak rasional karena sensitivitas, tapi ketika dia yang tidak utuh ini aktif dan aktingnya berjalan, laki-laki sepintar apapun kalah dibuat sama dia. Kalah. Makanya kita lihat, tidak ada yang menghancurkan keseriusan laki-laki ketika bekerja, menghasilkan dan lain sebagainya, kecuali daya tarik godaan wanita. Wanita tidak pernah tergiur oleh laki-laki. Wanita itu tergiurnya oleh harta. Jadi ini kalau kita ngomong fair, wanita tuh ya laki-laki model begini mah gampang gitu. Tapi dia kalah kalau perkara harta. Dia perkara harta dia kalah. Kalau laki-laki jujur kalah sama wanita. Makanya di antara rumah tangga yang paling sering hancur dan retak itu seringkali antara dua masalah ini. Satu, kalau nggak laki-lakinya yang terhanyut oleh wanita, atau wanitanya yang terhanyut oleh godaan harta pria. Jadi ada nggak wanita selingkuh? Ada. Tapi kenapa bisa selingkuh? Karena ditawarkan oleh laki-laki itu hidup yang lebih baik. Kalau kamu tinggal sama aku, kamu nggak akan aku kontrakin di rumah kamu yang jelek itu. Perempuan pakai perasaan, dia nggak pakai ini, nggak. Ya pokoknya kalau lagi ngelakuin salah kan pakai ini, nggak ada yang pakai ini. Laki-laki segitu rasionalnya, segitu mengedepankan pikirannya. Begitu ketemu perempuan yang mampu menggodanya, lepas tuh semua kecerdasan akal pikirannya, ikut sama perempuan yang nawarin dia apa-apa. Berarti di sini keunggulan baru. Ternyata Nabi bilang perempuan tuh kalau sudah mainin rayuannya, mampu menundukkan laki-laki manapun. Nah ini jadi pertanyaan saya, kok bisa ketika sudah pakai angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka sah gitu ya. Udah selesai ini sah gitu ya. Perempuan jadi istrinya si fulan. Begitu udah jadi laki bini, perempuannya justru
tidak lagi mampu dengan jurus jitu menaklukkan para suami. Kenapa? Karena tidak pakai otak. Nggak pakai otak, pakainya perasaan. Itu tadi saya bilang. Jadi kalau udah nikah nunggunya, dia kan suami, mestinya nggak perlu dipinta. Gak perlu minta, gaji itu gak perlu minta. Harusnya dia yang kasih. Pengen yang ntar tuh diberi hadiah. Pengen yang ntar ajak dong. Kita pengen punya kepengen tuh makan di luar. Pokoknya banyak pengen dan semuanya dunia hayal. Kenapa saya bilang dunia hayal? Lah emang itu dunia hayal. Ketika penjajakan mau dekat emang begitu semuanya. Kalau ngejalanin rumah tangga mau udah kagak kayak gitu. Ngejalanin rumah tangga itu adalah rumah hidup realita. Kalau rumah hidup realita gak kayak di cerita, gak kayak di layar kaca, gak ada itu. Tahu-tahu laki-laki yang dengan pekanya, hari ini kamu gak usah masak, aku mau ajak kamu makan di luar. Ada yang begitu, tapi bukan umum. Ada bu yang begitu, tapi nggak umum. Pria itu umumnya, ya udah makan di rumah. Buat apa saya bangunin dapur kalau kamu nggak masak di dapur? Gitu. Ya kan bikin itu realita. Kita ini selalu terbungkung oleh dongeng pikiran kita. Ini didongengin sama drakor, deracin, segala macam. Iya. Terkungkung kita, drakor, deracin, dramaturgi, pokoknya semuanya dah. Nggak ada gitu, nggak ada. Nih bu, saya kasih contoh dah. Ibu kemakan sama drakor, ibu kemakan sama deracin atau kemakan dengan apapun. Gak ada kan yang kemakan dengan versi cerita sinetron kita sendiri. Karena kata-kata yang tampil di sinetron kita menunjukkan keaslian. Gak ada tuh ceritanya laki yang kayak di drakor. Gak ada tuh ceritanya laki-laki yang kayak di deracin. Saya sendiri menganggap gitu, ya, saya sendiri menganggap belum tentu yang di Korea itu laki-lakinya pada begitu. Belum tentu juga yang di Cina misalnya laki-lakinya pada kayak gitu, belum tentu. Tapi yang termakan oleh arus cerita mereka justru kita. Kita ke bawah, enak banget kalau punya laki model kayak gini. Pengennya kayak gitu, waktu mandangin laki yang model kayak gitu, pandangin sambil ngacak, diliatin muka kita. Muka kitanya sama nggak kayak yang cewek ada di deracin itu? Kan bisa jadi jauh. Iya, subhanallah. Nah dari situ kita ngerti, oh iya, perempuan ini penting untuk bisa mengimbangi. Perasaan-perasaan kita tuh ada plus minus, tapi kita tidak boleh meninggalkan nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita berupa akal. Akal kita ini luar biasa. Oleh karena itu perempuan yang berkata bahwa dia sebagai perempuan gak perlu belajar tinggi-tinggi, itu salah. Justru perempuan itu wajib belajar. Kalau orang laki wajib belajar manage bisnis karena dia punya tanggung jawab memberi nafkah. Kalau perempuan ini lebih besar, dia harus belajar setidaknya bagaimana mengatur cara mendidik anak dan keluarga. Jadi kalau saya bilang, suami tugasnya cari nafkah, dan tugas suami selanjutnya menyelamatkan keluarga dari api neraka. Nah, ini kalau pria tahu aturan ini, dia paham tanggung jawabnya apa. Wanita tugasnya itu menjaga keutuhan rumah tangga, membesarkan anak-anak dengan kebaikan-kebaikan yang semestinya. Itu kalau
nggak punya ilmu, gimana caranya? Gimana itu caranya? Maka yang pertama harus diingat, wanita itu perlu mendedikasikan dirinya untuk ilmu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat istri-istri Nabi itu, maaf ya Bu ya, kagak ada yang bodoh-bodoh. Sayyidah Khadijah itu luar biasa, Sayyidah Aisyah itu luar biasa, Sayyidah siapa lagi? Sayyidah Sofiyah itu luar, semua orang cerdas. Istri-istri Nabi nggak ada yang nggak cerdas. Menikah sama Nabi kok, pasti dilihat keunggulannya. Sayyidah Aisyah dengan segala kritisnya, walaupun dia punya karakter manja, kekanak-kanakan seperti wanita pada umumnya, tapi tidak membuat dia lepas untuk selalu konsentrasi di dalam menimba ilmu. Centil, manja, itu Sayyidah Aisyah. Tapi manja, centilnya, bahkan cemburuan tidak menghalangi dia untuk tetap menggunakan akal pikiran sehatnya. Itu Sayyidah Aisyah. Udahan Sayyidah Khadijah, perempuan-perempuan yang hari ini ngerasa begitu letih karena harus seolah-olah mencari nafkah rumah tangga, karena merasa suaminya tidak menghasilkan. Jangan mudah terpancing oleh dorongan laki-laki yang menjanji-janjikan kita kehidupan mapan. Lihat kesetiaan seorang Sayyidah Khadijah, sebegitu luar biasanya ketika dia tahu pasangannya itu membutuhkan besar dana dalam pengorbanan dakwah. Sayyidah Khadijah pun menjadi orang yang mensponsori dakwah Nabi paling depan. Sampai habis hartanya juga dengan setia tetap mendampingi, tidak pernah meninggalkan Nabi walau sekalipun saja. Dia tidak pernah tuh protes, kenapa harus saya yang capek? Saya ini kan istri, mestinya saya ini dinafkahi. Tidak. Ketika memang keadaan sedang sulit, dihadapi bersama. Tidak pernah terbayang namanya sudah, apalagi mengakhiri, itu nggak ada Bu. Tapi perempuan-perempuan sekarang, ketika dia diberi ujian, suaminya sedang tidak punya pekerjaan, kebetulan dia yang bisa berbikinan, bikin kue, bikin ini, setiap hari hidupnya dipenuhi dengan menggerutu. Kenapa saya? Mustinya dia, dan seterusnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini perempuan-perempuan begini kenapa bisa? Karena mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Padahal mahkota seorang wanita itu adalah akalnya. Mahkota kita nih, akal kita. Rambut itu cuma penampilan, Bu. Rambut itu penampilan. Penampilan itu enggak seutuhnya menjanjikan dan meyakinkan. Ada orang cakep banget minta ampun, cakep kayak apa, diselingkuhin juga ada. Kan nggak ada. Kalau selingkuhannya lebih cakep, kadang-kadang selingkuhannya bisa jadi lebih jelek. Kan bingung apa yang dilihat. Sederhana jawabannya. Ada hal dari sesuatu kehangatan maupun mungkin kecerdasan yang tidak dimiliki oleh perempuan itu. Punya rupa yang cantik tapi jauh dari akhlak yang baik. Apa artinya? Punya rupa yang cantik tapi setiap tutur kata yang keluar begitu menyakitkan hati. Apa gunanya? Kadang-kadang perempuan punya kelebihan muka cakep, berasa direbutin se-RT. Kamu beruntung dapetin aku nih dulu direbutin sekampung. Ya macam-macam deh pokoknya. Asal tahu mahkotamu itu bukan dari cantikmu, bukan dari rambutmu, mahkotamu itu akalmu.
Ketika kamu menyadari bahwa akal sehat kita ini sangat dibutuhkan, wabil khusus ketika kita mengandung, membesarkan anak, ketika kita membersamai dalam hubungan rumah tangga, ketika kita membersamai orang tua, ketika kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar, itu bukan pakai perasaan, itu pakai otak. Kalau pakai perasaan udah baper sama orang tua, baper. Orang tua ngomong kencang dikit sakit hati. Teman ngomong kasar dikit tersinggung. Mana akalnya tadi pakai? Akalnya tidak dipakai. Maka kita perlu ingat, kalau bicara tentang wanita dengan akal, padahal akal perannya penting. Wanita perlu dengan akal. Jadi kasihin dirinya pada ilmu, kajian belajar. Nah, perempuan-perempuan yang hadir kajian, hadir taklim ya, kalau boleh ngomong, itu biasanya insya Allah ya, kalau ngajinya benar, belajarnya benar, atau perempuan-perempuan yang mengenyam pendidikan yang baik, dibesarkan dalam asuhan keluarga yang baik, itu biasanya lebih survive menghadapi godaan dan goncangan-goncangan dari ujian hidup. Ketimbang orang yang SDM-nya rendah, orang yang pikirannya cetek, orang yang pendidikannya rendah, semuanya. Jadi kalau mau dicek itu, pergi ke KUA sekali-sekali cek. Orang-orang ini yang minta cerai yang mana? Cek aja. Gak bakal jauh dari yang saya omongin tadi. Gak bakal. Orang-orang yang pada saling main selingkuh-selingkuhan itu siapa? Itu. Gak jauh. Pertama yang paling akan menonjol orang yang rendah moralnya. Itu pertama. Orang kaya banyak memang. Pasti kaya yang miskin moralnya. Orang pendidikan banyak kok yang begitu. Betul, boleh jadi tinggi ilmu pengetahuan, tapi cetek moralnya. Boleh jadi. Berarti kalau bicara tentang moral tadi bagaimana? Itu penting dipupuk agamanya. Kita perempuan sebagai penopang tanggung jawab utama, sebagai orang yang setidaknya mampu menjadi pendidik anak kita. Karena Bu, kalau boleh jujur, kan Nabi bilang gini, pendidikan anak pertama itu dapat dari ibunya. Yang kira-kira Nabi maksud pendidikan apa sih? Agamanya Bu. Anak tuh pertama lihat ibu gimana kedekatannya sama agama. Kalau anak dapetin ibunya sama agama renggang, anak jauh lebih renggang. Benar. Karena argumen anak itu, mama aja begitu, kenapa aku nggak boleh begitu? Kalau bapak itu belakangan, walaupun bapak punya tanggung jawab besar di dalam mengurus agama anak, mendidik pendidikan anak, tapi ibu itu punya porsi yang jauh lebih besar. Karena bapak itu kerja keluar, ibu membersamai hampir setiap waktunya. Jadi ada yang salah aja dikit dari tingkah ibu, anak tuh ngapal banget Bu. Kalau ibunya kagak pinter-pinter dalam urusan agama, pasti ibunya kewalahan. Ketika bisa nyuruh anak sholat, tapi anak tidak betul-betul melihat ibunya segitunya sama sholat. Makanya kan saya selalu bilang, Bu, kalau punya anak kecil, hindarin kata nak sholat hanya dengan kalimat perintah. Tapi kalimatnya itu, nak ayo kita sholat. Kalau ayo kita sholat, ibu ngajak sholat bareng. Tapi kalau nak sholat, berarti kan ibu sholatnya di mana, anak sholatnya di mana. Apalagi kalau anak yang cerdik banget, dia tahu emaknya belum sholat, main suruh-suruh sholat.
Dia tahu emaknya masih di dapur repot dari tadi, tapi dari dapur udah repot sholat, lebih nggak dianggap itu karena dia tahu nyuruh anaknya sholat secepat mungkin, lah kita ini sendiri tidak secepat itu dalam menunaikannya. Jadi paling enak itu yuk sholat. Mama tunggu ya di kamar 5 menit lagi susul mama. Itu dia paham aktivitas yang diajak bareng. Itu mulai ngajarnya dari kapan? Kalau bisa hatta dari anakmu masih bayi, bahkan dalam kandungan. Tuh kita hamil mau sholat ditepuk dikasih kode. Kan kita kalau ini kasih kode, nah mama mau sholat zuhur, kita sholat zuhur dulu ya. Itu dia tahu. Begitu lahir, taruh sebelah kita. Mau dia nangis, dia lihat emaknya sholat. Maghrib kita wiritan, kita apa? Bukan dititip. Taruh. Dan dia akan terbiasa. Karena itu yang dibutuhkan oleh dia. Pengen lihat contoh mana contoh. Kebanyakan kita terlalu pakai materi. Terlalu apa? Terlalu banyak ngomong, tapi kurang perbuatan. Itulah yang tidak masuk ke dalam rasionalnya anak sekarang. Nah, logikanya gak jalan. Nih mama ngomong yang lantur katanya. Karena dia tidak melihat sampel. Maka perempuan perlu tuh mendedikasikan daripada dirinya itu untuk akal dari porsi ilmu agama. Karena moral ada di agama, etika itu ada di agama. Orang nggak benar-benar bisa berakhlakul karimah kalau nggak belajar agama yang benar. Karena agama kita itu mengantarkan seseorang berakhlak dengan iman, bukan dengan kepura-puraan. Akhlak dengan iman, senyum, bukan senyum pura-pura, tapi senyum yang didasari harapan adanya pahala sedekah. Itu kalau nggak pakai iman nggak bisa. Mungut sampah buang ke tempatnya, mungut sampah buang ke tempatnya doang. Kalau tidak didasari dengan adanya nasihat Nabi yang imatatul adza, mengangkat sampah, kotoran atau duri yang mencelakakan dari jalan, dibuang ke tempatnya, itu seperti pahala sedekah. Itu diiringi dengan iman. Ini etika. Ini bagaimana kamu menjalani kehidupan. Kalau nggak belajar agama, siapa yang mau kita harap? Dari agama dipelajari. Maka perempuan itu wajib belajar ilmu agama. Apalagi ilmu yang menyangkut hukum fikih. Karena perempuan itu memiliki segudang persoalan dalam fikih. Urusan kesucian, kebersihan, urusan berkenaan sama najis. Perempuan kan bersahabat tuh. Anak digendong masih bayi, najisnya, muntahnya apa. Itu kalau kita belajar hukum fikihnya gimana? Banyak yang gak paham. Dikira hukum najisnya anak bayi sebelum umur 2 tahun tinggal diciprat doang. Padahal itu kan bayi khusus. Anak bayi laki-laki doang yang tidak makan apa-apa kecuali air susu ibu. Kalau udah kena empasi, mana boleh. Dan itu hanya berlaku pada air kencingnya. Kalau maapupnya, gumonya, sama kayak najis pada umumnya. Itu aja masih banyak lengahnya. Kadang bayi perempuan aja dihukumin begitu. Ini kan belum 2 tahun. Nah, anakmu kena minyak apa? Perempuan dari baru lahir kencing, najisnya sama kayak kita yang udah gede. Itu bayi perempuan belum minum apa-apa, belum makan apa-apa, air susu doang. Mau belum makan, belum minum, cuman kena air susu. Najis perempuan, najisnya lebih kuat dari laki-laki. Itu najis tentang dia belum umur 2 tahun yang tidak makan apa-apa kecuali
air susu ibu. Asinya doang. Kalau udah kena susu formula gitu najis. Udah balik ke najis normal. Jadi anak umur 2 tahun belum sampai umur setahun, 8 bulan, 5 bulan. Tapi kenanya bukan ASI ibu, air susu formula. Najisnya gimana? Najis, udah gak bisa diciprat lagi. Ini contoh. Nah, kalau perempuan gak paham hukum fikihnya, bisa dibilang itu sekamar isinya najis semua. Najisnya keteteran di mana-mana, tapi dia nggak paham hukumnya. Begitu. Biasanya kan yang berurusan dengan sikat menyikat, kebersihan, cuci pakaian, itu kan kita perempuan. Nah kalau kitanya sama najis kurang peka dan kurang paham, gimana? Sementara kesucian baju kita ini itu akan menjadi sebab sholat sah atau tidaknya juga. Bahkan ada juga kadang-kadang yang jadi kelebihan. Kena najis gumo anak di tangan tinggal dicuci, katanya batal wudhu. Jadi ada beberapa porsi ilmu yang dia salah maknai dan salah pahami. Yang kudunya dipahami apa jadi apa, yang gimana jadi gimana. Inilah pentingnya belajar. Sholat, zakat, puasa, taruhlah. Itu sebenarnya kalau perempuan belajar, cerdas banget itu. Secara hukum puasa itu yang paling banyak utangnya kita. Betul apa enggak? Kita, karena kita ada haid. Segala urusan mandi hadas itu kita lebih dominan. Karena kita ada haid dan nifas. Dan masih banyak lagi ala kulli hal. Jadi penting perempuan memahami ilmu agama. Ketiga, apa sih yang perlu juga dijaga oleh wanita? Setiap wanita itu lahir dengan multi talentanya, memiliki skill yang tidak sama di antara kita. Saya punya keahlian apa? Nanti ibu-ibu di sana punya keahlian apa? Ada perempuan yang begitu pandai di dapur. Ada perempuan yang gak mahir di dapur, tapi mahir bersih-bersih. Ada perempuan gak bisa bersih-bersih, tapi kalau buat masak nomor 1. Ada perempuan rajin dengan keterampilan. Kalau dekor-dekor, udah dah. Tangan dia tuh apik banget, lihai banget. Perempuan ada yang bisa jahit, perempuan ada yang bisa merajut, perempuan pokoknya gitu kan. Apa yang disebut di sini ulama bilang perempuan itu kudu mengembangkan bakatnya. Karena bakat wanita ini modal keberlangsungan hidup, terutama modal ketika kamu janda. Ini ibu-ibu yang udah janda girang banget. Kalau ditinggal suami yang banyak harta, enak, rumah besar, tinggal ngabisin waktu aja, ada aset tabungan banyak untuk masa tua. Kalau ketemu yang model begitu, lah kalau ketemu yang bikin kita janda dari muda, yang bikin kita janda karena mungkin perceraian hidup, modal apa yang kita bisa jalani? Karena perempuan selama ini kadang-kadang sering berpikir perempuan itu cukup dinafkahi. Perempuan yang terlalu sibuk bekerja sampai melupakan tanggung jawab rumah tangga juga tidak dibenarkan. Yang diminta porsinya cukup. Kamu tidak di dalam bekerja, tapi jangan lupakan tanggung jawab rumah tangga. Kamu boleh berbisnis, pintar bikin kue, pintar jahit baju, atau mungkin pintar mengajar keterampilan tertentu. Silakan, tidak dilarang itu semua. Justru kembangkan bakatmu, karena itu menjadi modal hidupmu.
Ketika ada sesuatu terjadi dalam rumah tangga kita nggak diduga-duga, suami jatuh sakit, suami nggak bisa kerja, nggak bisa cari nafkah, yang ngurusin siapa? Kita. Terus berhenti penghasilan, ya nggak mungkin. Disitulah pentingnya wanita itu berilmu, karena saya amati banyak sekali wanita-wanita yang pada akhirnya hidupnya terlunta-lunta karena ketika itu dia hanya sangat bergantung pada suaminya. Ketika suaminya jatuh sakit atau mungkin suaminya pergi meninggalkan dia, maka dia hanya menjadi wanita yang hanya berharap dari minta-minta saja. Minta-minta kesana kemari, ngarepin apa? Belas kasihan orang. Kemis-kemis, saya punya anak, saya janda, punya anak 3, punya anak sekian. Bukan itu yang dimaksud. Wanita perlu jaga marwahnya. Yang bisa jahit-jahit, yang bisa ngerajut-rajut, yang bisa masak-masak, yang bisa bikin kue. Semua keahlian itu buat apa? Buat kamu nanti mampu melangsungkan hidup. Itu perlu. Saya banyak dapat contoh sampel-sampel orang-orang sudah tua juga. Ketika orang tua kita bercerita, dia dulu tadinya kaya raya, suaminya itu sangat-sangat berjaya, suaminya punya jabatan ini dan itu dan lain sebagainya. Namun ketika suaminya tumbang, jatuh, istri anak-anaknya ikut turut merana. Itu takdir. Ya pastilah takdir. Tapi pasti juga karena ada otak yang gak dipakai. Otak gak dipakai. Nah, perempuan itu dalam mengembangkan bakatnya, maka dia perlu mencari skillnya. Ibu-ibu mungkin belum tahu skill ibu apa. Ibu nggak tahu kalau ibu bikin kue enaknya kayak apa. Ibu boleh jadi nggak tahu kalau ibu masak sayur asam di dapur rasanya asam apa gimana. Sampai kita mencoba, kira-kira ketertarikan dan kecondongan kita ada di mana. Ada perempuan yang dikasih kelihayan berjualan berdagang, random jualan apa aja laku di tangan dia. Ada. Memang ada perempuan yang begitu, ada perempuan yang lihai dalam mengatur, mengondisikan dan lain sebagainya, ada. Dan semua itu, skill-skill dan bakat itu hadir bukan untuk disia-siakan, tapi dia hadir untuk membantu kita. Bayangin perempuan kalau bakat gak ada, itu hidupnya hanya selalu dipenuhi dengan apa? Perasaan kekecewaannya saja. Kan kalau dia punya kesibukan jahit apa, suaminya nggak nanya kabar nggak apa, lupa sama bapernya, kan udah capek ngukur mulu, udah capek. Atau wanita yang sibuk di dapur bikin kue nggak sempet baper, kata dia masih banyak loyang yang belum diisi. Nggak sempet mau baper karena dia sibuk. Perempuan ini yang bikin terus baper kurang sibuk. Perempuan itu jangan kelamaan diem, karena perempuan tidak didesain untuk jadi ratu. Perempuan tuh harus diratukan. Kalau saya pengen diratukan, nggak betah. Diratukan nggak betah. Saya sampai ngomong gini, saya sudah kemana-mana ini kan pakai supir, karena saya mengajar pusing sama parkir, banyak tempat parkir yang menyulitkan gitu ya. Nah, tapi kalau saya lagi libur, saya lagi senggang, saya paling anti disupirin. Saya nggak mau disupirin, karena menurut saya itu cuma melemahkan kemampuan kita. Nanti ketika kita butuh, ketika kita sedang mungkin terlalu manja tubuh ini karena dibantu, akhirnya tubuh kita sendiri kewalahan ketika kita sudah ada di titik grogi. Aduh, malas nyetir ya. Aduh, takut deh. Aduh, begini deh. Aduh, saya nggak berharap dan nggak terpikir kalau sampai situasi-situasi seperti itu dihadapi oleh kita. Jangan. Maunya diratukan kita nih kan.
Istri-istri yang pengennya kemana-mana diantar suami, emang enak sih Bu diantar suami, tapi lebih enak lagi kalau kamu gak segitu tergantungnya sama suami. Bener, enak kemana-mana diantar jemput, enak Bu. Tapi ketergantungan itu menyulitkan kamu di kemudian hari, dimana ketika salah seorang dari kamu, baik itu suamimu atau dirimu sendiri, harus berhadapan dengan sesuatu yang tidak terelakkan, yaitu anggaplah daripada kematian atau yang kesiksa kita sendiri. Atau orang yang terlalu baper ngarep kemana-mana maunya diantar suami, diantar suami. Tungguin itu diantar, nggak kemana-mana akhirnya. Itu jaga ya, itu jaga. Nah, penyakit perempuan nih, ya, karena kalau dia jauh dari ilmu dan betul-betul tidak membuka wawasannya akan ilmu, dia akan selalu mudah dipengaruhi, terutama untuk perkara tahayul. Iya, perempuan tuh paling gampang dapat informasi berkenaan dengan sesuatu hal-hal yang gaib, yang nggak bisa dibuktikan oleh nalar logika. Perempuan tuh banyak. Katanya kemarin saya punya teman, dia kalau masuk ke rumah katanya berasa gak enak terus rumahnya. Akhirnya dia datang ke rumahnya si Fulan. Dikabarin rumahnya ternyata ada yang ganggu. Ada yang ngirim biar gak harmonis. Itu perempuan percaya. Itu perempuan gampang banget loh. Langsung bilang, saya lagi ngerasa begitu juga lagi. Bagi dong alamatnya. Saya pengen kapan waktu saya samperin. Atau jaga-jaga aja takut sewaktu-waktu dibutuhin. Itu perempuan. Itu perempuan. Gampang banget. Kemarin saya habis dikenalin sama orang. Saya ketemu sama orang, dia bilang gini, katanya suami saya ada yang lagi deketin. Perempuan itu gampang banget percaya. Habis dari situ muncul jadi sugesti. Karena gini Bu, kita kembali ke hadis. Jujur, kalau kita lemah, karena kita dominan perasaan. Ketika akal kita ini gak kuat, maka mudah banget dipengaruhi oleh begitu tuh bahasa-bahasa yang bilang kita diganggu, yang kirim suami begini, berasa nggak? Kemarin saya berasa sini pegel. Ya kalau nganggap kolesterol masih enak, lah tahu-tahu ketemu orang, oh iya, kenapa lo pegel? Ada yang tempelin. Percaya lagi, percayalah. Saya kalau jalan ini kaki berat banget. Kenapa ya? Pegel banget nih, kayaknya mau melangkah tuh berat gitu. Cuma yang ini mah kagak. Nah, dia nggak kepikir barangkali sarafnya bermasalah, barangkali ototnya lemah. Dia nggak mikir. Tapi begitu ada yang bilang, oh jangan-jangan ada yang percaya tuh. Langsung percaya. Perempuan segampang itu. Ramalan. Ada yang tiba-tiba datang, gak sengaja ketemu, Masya Allah cakep banget. Yang sabar ya. Yang sabar ya. Kalau mental disuruh ngomong yang sabar ya, yang sabar, yang sabar. Itu sama hebat banget dia. Aku nggak cerita apa-apa loh. Kok dia bisa tahu masalah aku? Lihat kan? Kita udah langsung kebingungan, lalu kok bisa? Tolonglah lu. Akal ini dikasih sama Allah. Buat kita jangan mudah menjadi orang yang terpengaruh oleh hal-hal semacam ini.
Ini perkara tahayul. Nabi SAW sudah bersabda, man ata urrafan, para siapa orang yang datang-datangin tukang ramal, dukun, orang pinter bahasanya, fayas'aluhu an syai', dia datang minta tolong sesuatu, mau minta diselesain urusan tertentu, maka lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Allah enggak terima salatnya 40 hari 40 malam. Baik-baik. 40 hari sholat nggak diterima gara-gara datang ini nggak penting. Cuman perkara nanya, kira-kira usaha saya ini maju apa tidak? Kira-kira suami saya tolong cekin dong. Suami saya setia apa tidak? Seenak jidatnya itu kalau udah ditanya kayak gitu jawabnya. Udah nggak pakai lagi apa-apa dan di situ dibantu oleh iblis syaitan al-la'in. Hati-hati semuanya. Bahkan man ata kahinan, siapa yang datang tukang ramal, tukang sihir katanya ya, au urrafan, pokoknya datengin orang-orang yang kayak gitu, fasaddaqahu, percaya katanya. Dia percaya, fasaddaqahu bima yaqul. Dia percaya dengan apa yang faqad kafar bima unzil ala Muhammad. Berarti dia telah mengkufuri apa yang turun dari Muhammad. Jadi tukang ramal tuh mainnya sama iblis, mainnya sama syaitan, ya. Dan itu juga dapat berita dari langitnya dikit-dikit, tipis-tipis, lebihnya tambahannya banyak. Kita disuruh datangin kepada Allah, makanya ada tawakal, makanya ada husnudzon, makanya diajarin positive thinking. Bukan serba apa-apa itu ditanya biar cepet tahu. Ada nggak kalau saya jadi ibu-ibu? Saya nggak nanya nasib, saya nanya mati saya kapan. Nggak berani kan nanya mati. Tapi kita nanya masa depan, kita nanya akan kesuksesan. Kita seolah-olah nanya apa yang terjadi pada kehidupan. Tapi siapa dari kita yang berani nanya, kira-kira tanggal mati saya kapan? Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi rahasianya biarlah menjadi rahasianya. Dan disitulah perannya kita sebagai hamba, menjadi hamba yang bersyukur, atau menjadi hamba yang ingkar, atau menjadi hamba yang apa? Yang taat, makin gencar dalam taat, dalam ibadah, atau mundur ke belakang. Itulah di situ Allah akan lihat ketulusan dan kesungguhan kita sebagai hamba. Jadi kalau bicara tentang perempuan tuh yang paling harus diperhatikan kesehatan akalnya. Karena dia mudah diracun, mudah dikontaminasi, mudah dipengaruhi. Itu perempuan salah duduk aja sama orang, salah gaul aja sama teman, begaul sama teman yang temannya ngomporin rumah tangga, udah ada kacau. Begaul sama teman yang hidupannya itu tinggal ngomporin tentang urusan suami atau ngomporin urusan perkara nafkah, itu kacau. Perempuan mudah sekali terbawa. Dan kita diingatkan, ayo hati-hati, benerin pikiran kita, karena kesehatan berpikir dengan positif itu penting. Jadi besok kalau dapat informasi yang negatif atau informasi yang buruk, apalagi informasi seperti ini yang tidak valid, datang dari peramal atau datang dari orang-orang yang sok menerka-nerka, itu ibu harus langsung katakan pada diri, jangan terima informasi ini tidak valid. Ini hoax nih, nggak benar adanya nih, nggak benar adanya. Itu yang bisa bentengin diri cuma diri kita sendiri. Makanya positive thinking bagi perempuan manapun wajib untuk dipelajari. Bagaimana menjadi wanita yang selalu berpikir dengan positif.
Kata Nabi, dua perkara yang di atasnya tidak ada yang lebih mulia daripada itu, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Dan dua perkara, tidak ada yang lebih buruk di atas dua perkara ini. Prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk kepada hamba-Nya Allah. Ini dua kebaikan paling level tinggi, dua keburukan dari level terburuk. Yang paling tinggi terburuk itu suudzon, prasangka buruk pada Allah, pada manusia. Dan yang paling baik, yang tertinggi, prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada manusia. Lalu kalau kita kepada seluruh manusia diminta thinking yang baik, positif, yang harus benar, lagi mikirin enggak? Sama-sama suami sendiri negatifan aja, curigaan aja, enggak percayaan aja, sampai bikin suami bilang capek ngomong sama kamu tuh capek. Karena selalu diulang-ulang ya, selalu diulang-ulang, selalu terus menerus begitu. Jangan rusak kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial kita, kehidupan keberlangsungan kita bersama hanya dengan negatif thinking kita. Praduga-praduga buruk yang datang menghampiri hati kita bersih. Turun, mudah-mudahan makin menuntun kita pada jalan yang baik, ya, menuntun kita pada jalan yang mulia, insya Allah, menjauhi kita dari keburukan-keburukan. Nah, maka itu kita berusaha untuk selalu menjaga konsistensi pikiran yang baik. Dengan apa, Bu? Banyakin diri kita dengan berzikir. Guru saya Bapak Nur pernah berkata, wanita itu hidupnya harus sibuk. Di antara kesibukan yang harus dia jalani, menyibukkan diri dengan berzikir. Zikir itu nemenin kita untuk bisa terus tenang hati, tenang pikiran. Jadi yang bisa kemana tempat, pegang tasbihnya atau pegang wiritannya, bacaan apapun itu dibaca. Kita baca. Dan insya Allah dengan kita baca itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan apa? Akan menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Insya Allah. Maka kalau ada masalah, jangan datangi pintu yang salah, tapi datangilah dia zat yang mampu dengan segera menuntaskan masalah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah tuntun dan Allah bimbing kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga dan rawat hati kita dan pikiran kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu mudahkan jalan kita untuk menimba ilmu, jalan kita untuk mengerjakan ibadah, jalan kita untuk menjalani rumah tangga yang baik di mata Allah dan baik di mata kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadikan kita orang tua yang baik dalam mendidik anak keturunan kita, yang insya Allah anak keturunan kita jadikan anak yang soleh dan soleha, anak-anak insya Allah yang berjalan di jalan Allah dan Rasulnya, anak-anak yang menegakkan hukum Allah dan hukum Rasulnya, anak-anak yang menghidupkan syariat Allah dan syariat Rasulnya. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Jauhkan anak keturunan kita ya Allah dari pergaulan yang salah, dari obat-obatan terlarang, dari minum-minuman keras, dan mudah-mudahan jauhkan mereka dari akidah yang menyimpang, ajaran yang sesat menyesatkan. Pelihara iman Islam mereka sampai akhir hayat datang menjemput mereka. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga iman kita semua. Ya Allah, jadikan kita orang tua yang baik, orang tua yang menuntun, orang tua yang membimbing. Begitu juga pasangan yang baik, pasangan yang indah, pasangan yang menuntut diri ini dan pasangan ini kepada jalan surga, yang insya Allah mudah-mudahan kita berharap rumah tangga kita dijadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan insya Allah rumah tangga yang dirasa di dunia juga insya Allah sampai dibawa di akhirat bersama di surga dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, bila ajal kita menjemput, wafatkan kita husnul khatimah. Wafatkan kita dalam keadaan yang indah, wafatkan kita dalam keadaan ibadah, wafatkan kita ya Allah dalam keadaan Kau ridha, dalam keadaan Nabi-Mu ridha, dalam keadaan seluruh kaum muslimin ridha. Wafatkan kita semua di atas kalimat La ilaha
illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dengannya hidupkan kami, dengannya wafatkan kami, dengannya kumpulkan kami semua bersama ahli la ilaha illallah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rabbana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Kita doakan Dr. Endrina beserta segenap keluarga besar, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dan dicita-citakannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, terima kasih untuk semua perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala